Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian masih dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan ingat anak-anak bahwa kalian harus tetap standby di rumah. Jangan keluar rumah jika tidak emergensi atau sesuatu yang penting. Itu pun kalian tetap ingat harus menggunakan masker dan tetaplah selalu menjaga kesehatan dengan sering mencuci tangan. Dalam pertemuan kali ini anak-anak, Ibu akan membahas tentang merancang dokumen tahap praproduksi. Untuk merancang dokumen tahap praproduksi, pertama kali yang harus kita lakukan adalah pembuatan sinopsis. Apa itu sinopsis? Sinopsis adalah alur cerita yang dijelaskan secara singkat. Contohnya cerita film, sehingga penonton mampu memahami isi cerita yang disampaikan di film. Sinopsis yang baik adalah yang mampu menjelaskan secara utuh, menjelaskan cerita secara utuh, dari mulai A hingga Z, dari mulai awal hingga akhir, dengan menggunakan keindahan gaya bahasa dengan bahasa yang lugas, sehingga tidak menimbulkan bias atau sesuatu yang tidak jelas. Biasanya dalam pembuatan sinopsis itu bisa mencapai 1 hingga 2 lembar. Sehingga untuk kalian dalam membuat sinopsis jangan sampai hanya 5 baris saja misalnya, seperti itu ya. Kemudian pada pembuatan sinopsis itu di sini tidak ada aturan dalam penulisannya anak-anak, sehingga kita mengambil kebiasaan atau biasanya orang melakukan pengetikan, yaitu biasanya menggunakan dengan New Time Roman dengan size 12, di mana marginnya 4-4-3-3 atau leftnya 4, topnya 4, rightnya 3, dan bottomnya 3. Setelah kalian selesai membuat sinopsis, maka kalian mulai melangkah ke pembuatan naskah. Apa itu naskah? Naskah adalah suatu teks yang berisi gambaran yang akan terlihat di layar. Sehingga pada saat kalian membuat sebuah naskah, di dalam pikiran kalian sudah memiliki bayangan kira-kira apa yang akan kalian bikin, kira-kira apa yang akan kalian tampilkan nanti di layar. Di mana sebuah naskah itu memiliki aturan dalam penulisan, yaitu yang pertama, naskah ditulis dengan menggunakan huruf Courier New dengan size 12. Yang kedua, kertas ukuran 4A dengan ketebalan 8,5 x 11 inci. Namun karena saat ini kita adalah latihan, maka ketebalan kertas kita abaikan. Atau saat ini kalian juga nanti mengirim penugasan ini melalui online, bukan pakai hard copy, sehingga kita pun tidak membutuhkan kertas. Untuk sementara ketebalan kertas pun kita tidak menggunakan atau kita abaikan. Yang ketiga adalah batas atas dan batas
bawah antara 0,5 hingga 1 inci. Yang keempat, margin kiri 1,2 sampai 1,5 inci. Margin kanan 0,5 sampai 1 inci. Sedangkan spasinya 1, nomor halaman dicetak di kanan atas halaman. Biasanya anak-anak dalam pembuatan naskah ini dengan menggunakan spasi 1, itu 1 halaman hanya bisa digunakan untuk 1 menit adegan. Sehingga jika kalian ingin membuat video ataupun produksi video ini mencapai 5 menit misalnya, berarti kalian harus membuat naskah sebanyak 5 lembar dengan 1 spasi. Yang perlu kalian ingat pada pembuatan naskah, yang pertama adalah jumlah dan sifat karakternya. Kalau kita tidak sedang pandemi, kita bisa melakukan pembuatan tugas ini dengan kelompok kecil yang berisikan 3 hingga 4 orang. Tetapi berhubung saat ini kita sedang pandemi, maka mau tidak mau kalian harus belajar mandiri. Tetapi kalian membutuhkan beberapa karakter. Jika kalian membutuhkan beberapa karakter, maka kalian bisa dibantu oleh keluarga seperti kakak, adik, bapak, ibu, atau bahkan kalau di dalam rumah kalian itu banyak anggota keluarga, bisa nenek, kakek, atau paman, bibi, atau tante, dan sebagainya. Semakin banyak karakter yang bisa membantu kalian. Silahkan pilih kalian mau memilih karakter yang seperti apa. Kemudian jumlah dan jenis lingkungan. Untuk memilih jenis lingkungan, kalian tidak boleh memilih lingkungan yang ada di luar rumah. Pilihlah lingkungan yang ada di dalam rumah, karena di dalam rumah saja sudah cukup banyak anak-anak. Contohnya, kalian bisa menampilkan di teras, kalian bisa menampilkan di ruang tamu, kalian juga bisa menampilkan di ruang keluarga, di ruang kamar, di dapur, di garasi, bahkan bisa di kamar mandi jika dibutuhkan. Kemudian jumlah dan jenis properti, kalian mau menggunakan jenis produk atau jenis jasa, itu sesuai dengan rancangan kalian, bebas, yang tahu kalian mau memilih yang mana. Kalau produk apa yang harus kalian siapkan, kalau jasa apa yang perlu kalian siapkan, yang tepatnya yang lebih tahu adalah kalian. Kemudian berikutnya adalah peralatan yang diperlukan. Peralatan apa yang dibutuhkan? Kalau misalnya kalian ingin menampilkan pembuatan mesin pembuat kopi misalnya, berarti kalian harus menyiapkan mesin untuk menggiling kopinya. Atau kalau kalian sampai dengan kopi yang siap saji, berarti kalian harus menyiapkan gelasnya, sendoknya, dan sebagainya. Ya, itu yang lebih paham kalian nanti yang memilih adegan apa yang akan kalian bikin, itu kan kalian sendiri, ya. Kemudian setelah naskah selesai, maka kalian mulai menginjak ke pembuatan storyboard. Apa itu storyboard? Storyboard adalah sketsa gambar berbentuk thumbnail yang disusun berurutan sesuai dengan rangkaian jalan cerita. Melalui storyboard inilah seluruh pendukung produksi dapat melihat alur cerita dalam bentuk gambar. Sehingga jika storyboard ini kalian
dengan cara copy paste. Di internet itu banyak sekali anak-anak contoh-contoh dari storyboard. Kalian bisa mendownload dari sana. Tetapi apa yang kalian download tersebut nanti hanya akan dijadikan referensi buat kalian saja. Jangan di copy paste dijadikan sebuah tugas. Karena apa? Karena storyboard yang kalian bikin itu harus sesuai dengan sinopsis dan naskah yang sudah kalian bikin. Sementara naskah yang kalian bikin itu pun sudah memiliki karakter sesuai dengan yang kalian miliki di dalam keluarga. Otomatis kalau kalian mengambil storyboard yang hanya copy paste di internet, itu tentunya akan terjadi tidak sinkron dengan sinopsis dan naskahnya. Karena itu dalam storyboard kalian dituntut untuk kreatif, untuk menyampaikan pesan dan gagasan kalian secara visual. Kekreativitasan kalian inilah yang sedang dituntut. Sehingga kalau bukan bikinan kita sendiri, otomatis akan berbeda. Di sini dalam pembuatan 3 bagian ini, Ibu memberikan waktu kalian cukup panjang. Kalian tidak perlu tergesa-gesa sehingga kalian bisa membuatnya dengan tenang karena waktunya agak lama. Kalian bisa mengeluarkan seluruh imajinasi kalian, keluarkan seluruh kreativitas kalian. Nah, kalian bisa melihat tugas-tugas ini di dalam Edmodo. Di sana Ibu sudah mengirim tugas yang harus kalian bikin, bagaimana aturannya dan kapan kalian harus mengumpulkannya. Ibu kira cukup jelas ya anak-anak? Silahkan nanti kalian membuka Edmodo-nya dan mulailah untuk bekerja. Jika kalian ada kesulitan ataupun kalian merasa kurang paham, kalian bisa WA ke nomornya Bu Endang ya. Saya kira cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.